Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan doa. Disiapkan doa. Siap, gerak, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Tulisan kepada Bapak Guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan membaca suratan pendek. Kita membaca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Silakan berdiri semua. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Lagu yang akan kita nyanyikan yaitu Garuda Pancasila. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian, sehat? Ini adalah hari yang harus kita syukuri karena hari ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa di tempat ini di SD kita, di SD Negeri 1 Kecubung Mulia dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya. Kita dari rumah ke sekolah tujuannya adalah ingin belajar. Selain belajar, ingin bertemu dengan teman-teman, ingin bertemu dengan kawan. Karena dengan kita sekolah seperti ini, kita bisa bertemu, kita bisa ngobrol dengan kawan. Untuk hari ini kita belajar dengan temanya senangnya berteman. Tema belajar kita hari ini adalah senangnya berteman. Tujuan dari pembelajaran kita ini ada 3. 1. Menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan itu tujuan yang pertama, ya. Tujuan yang kedua, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain dengan benar. Yang ketiga, mempraktekkan perilaku bersaudara sesuai dengan Islam dengan benar. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi setelah kita belajar hari ini ada yang kita capai. Kalian pulang ke sekolah, kalian dapat sesuatu, dapat ilmu, dapat pelajaran dari apa yang kita pelajari hari ini. Ini tujuannya. Terus pokok pembahasannya apa coba? Pokok pembahasannya berteman tanpa membedakan agama. Ini ada 3 poin. 1, tolong menolong kepada siapa
poin yang ketiga, tidak memaksa untuk memeluk agama. Nah, yang kedua, hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ini ada 5 poin. Poin yang pertama, menciptakan perdamaian. Kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, dicintai oleh Allah. Yang keempat, disukai banyak teman. Dan yang terakhir, menjadi pribadi rendah hati. Nah, itu tujuan dan pokok pembahasan kita hari ini. Sebelum lanjut ke pokok pembahasan, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan dengan kalian. Ya. Ini pertanyaan yang pertama. Disimak baik-baik. Pernahkah kalian bermain atau berteman dengan seseorang yang agamanya berbeda? Pernah? Nah, Terus apa yang kamu rasakan ketika berteman dengan dia? tidak membedakan agama dan tidak membedakan teman. Oke. Itu prinsip ketika kamu berteman. Yang dirasakan senang. Saya merasakan senang, gembira, dan nyaman. Jadi yang dirasakan itu senang, Gembira dan nyaman. gembira dan nyaman. Oke, bagus. Pertanyaan berikutnya, orang yang seperti apa sih? Yang atau yang bagaimana yang akan kalian jadikan teman? Nasib apa? Baik. Orangnya baik. Oke. Ada lagi? Jujur. Jadi jawaban dari Salma jujur. Ada lagi? Oke. Nesa mau saling membantu. Ada lagi nggak? Kiki. Sopan. Sopan. Kemudian bagaimana kalian bersikap jika ada di antara teman kalian yang bertengkar atau berantem? Cukup. Melerai. Kira-kira ada lagi nggak? Nah, menenang. Ada lagi? Melaporkan kepada guru. Inilah yang akan kita bahas. Bagaimana supaya kita bisa menikmati senangnya berteman. Itu. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasannya. Berteman tanpa membedakan agama. Agama Islam juga ini betul-betul mengharuskan kita berteman tanpa membedakan agama. Ini yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang mulia yang pernah Allah turunkan di muka bumi, dan Rasulullah inilah yang seharusnya kita jadikan contoh. Harus kita jadikan tauladan. Harus kita jadikan panutan. Beliau dulu ya, waktu di Mekah ada seorang pengemis. Orang itu pengemis. Agamanya bukan Islam. Agamanya ya Yahudi. Pengemis ini sangat benci dengan Rasulullah. Tiap hari, ini pengemis ini sudah pengemis, dia tuh gak bisa lihat juga, dia buta. Si pengemis ini. Jadi setiap hari Rasulullah itu selalu mendatangi pengemis ini, pengemis Yahudi ini. Yang dilakukan Rasulullah apa? Padahal kan pengemis ini setiap hari kerjaannya cuma menghina, menghardik, memfitnah Rasulullah. Tapi setiap hari Rasulullah itu mendatangi pengemis Yahudi ini, bukan memarahi, bukan memukul atau melakukan kekerasan lain, tapi justru Rasulullah ini malah memberikan makan ke pengemis ini. Bahkan disuapi oleh Rasulullah. Begitu mulia akhlak Rasulullah. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Padahal coba, tiap hari itu dicaci, tiap hari dihina, tiap hari difitnah sama pengemis ini, pada pengemis yang ini. Tapi
Tapi Rasulullah bagaimana akhlaknya yang ditunjukkan? Beliau datang setiap hari ke pengemis ini, diberi makan bahkan disuapi. Karena pengemis ini tadi kan buta, nggak tahu kalau yang datang ini adalah orang yang selama ini dihina, orang yang selama ini difitnah. Sampai akhirnya Rasulullah wafat. Pengemis ini masih hidup. Rasulullah sudah wafat, pengemis Yahudi ini masih hidup. Kerjaannya masih sama, yaitu menghina, memfitnah, mencaci. Nah, ada sahabat Rasul yang menanyakan apa kebiasaan Rasulullah semasa hidup. Kebiasaan Rasulullah adalah salah satunya mendatangi pengemis Yahudi. Sahabat ini meneruskan apa yang menjadi kebiasaan baik Rasulullah. Begitu sampai di sana, sahabat ini, pengemis ini tetap dengan mulutnya yang tajam selalu menghina Rasul, selalu memfitnah Rasul. Tapi pengemis ini tidak tahu kalau Rasul itu sudah meninggal, orang yang dihina itu sudah meninggal. Sahabat ini sebenarnya nggak terima, tidak terima, karena sahabatnya dihina seperti itu, difitnah seperti itu. Tapi karena memang niatnya ingin meneruskan kebiasaan baik Rasulullah, disuapilah si pengemis itu oleh sahabat ini. Terus kata pengemis itu, ini bukan seperti orang yang biasa menyuapi saya. Jadi pengemis itu sampai paham bagaimana Rasulullah menyuapi. Jadi sampai ketika orang lain menyuapi sampai tahu ini bukan kamu, ini bukan yang biasa menyuapi saya. Kan tadi dia nggak bisa lihat. Terus apa kata sahabat Rasul? Orang yang biasa menyuapi kamu ini sudah meninggal. Orang yang biasa menyuapi kamu itulah yang setiap hari kamu hina, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang terjadi dengan pengemis Yahudi? Pengemis Yahudi ini merasa bersalah. Pengemis Yahudi ini tidak mengira ternyata selama ini yang menyuapi, bahkan menyuapi bukan cuma menyuapi seperti ini, bahkan dikunyah oleh Rasulullah baru dimasukkan ke mulut Yahudi. Saking luar biasa akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah ketika berteman, tidak membeda-bedakan walaupun orang itu sering menghina, sering memfitnah beliau. Kemudian orang Yahudi merasa bersalah, menyesal akhirnya. Apa yang terjadi? Orang Yahudi ini kebetulan dibukakan pintu hidayah Allah melalui akhlak Rasul. Beliau bertobat dan akhirnya memeluk Islam. Itulah luar biasanya akhlak. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Ini yang dicontohkan oleh Rasul. Baik, berikutnya masih tetap bagus ya. Tolong menolong kepada siapa saja. Ingat, di Indonesia ini beragam agamanya, betul ya? Agama di Indonesia bukan hanya Islam, betul? Ada Kristen, ada apa lagi? Katolik, ada apa lagi? Konghucu, Hindu, ada lagi? Buddha. Artinya bermacam-macam agama, bahkan suku. Suku bukan hanya Jawa, ada lagi nggak? Ada Dayak katanya, Kalimantan sana, Sunda, bahkan tempat kita tinggal ada di Jelas ya. Jadi ketika kita berteman ya berteman aja, jangan membeda-bedakan. Ketika kita menolong, kita tolong siapa saja yang membutuhkan. Jangan ditanya lagi, misalnya minjepet, kamu orang Kristen, aku malas minjemin kamu. Gak boleh seperti itu. Ketika di jalan misalnya kita sedang lewat ada orang kecelakaan, ya jangan ditanya dulu kamu agamanya apa. Katolik, aku nggak mau nolong. Nggak boleh seperti itu, karena kita sama-sama ciptaan Allah. Dia meminta tolong, dia membutuhkan pertolongan, kita bisa menolong, kita tolong. Ingat, itu. Berikutnya, tidak membeda-bedakan teman. Ya, kalau kita dibeda-bedakan itu sakit. Benar nggak sih? Benar nggak? Itu. Makanya jangan pernah membeda-bedakan teman. Kamu nggak kayak dia. Kamu nggak kayak dia. Kamu nggak kayak dia. Jangan dibeda-bedakan. Tidak boleh dibilang aku temennya sama dia aja lah. Nggak boleh.
sama. Ingat, tidak boleh membeda-bedakan baik itu agama atau suku. Aku mau temenan sama orang Jawa aja. Aku gak mau temenan sama orang Lampung. Tidak boleh. Jelas ya? Jelas. Baik, yang berikutnya, tidak memaksakan untuk memeluk misalnya, karena apa? Nih. Seperti yang dicontohkan oleh Rasul, ketika kita menunjukkan akhlak yang baik, maka orang itu akan tertarik dengan sendirinya. Baik, sekarang hikmah berteman tanpa membedakan agama. Apa aja sih Pak? Hikmah berteman tanpa membedakan agama ini. Satu, menciptakan perdamaian. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, dicintai Allah. Yang keempat, disukai banyak orang. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, menjadikan pribadi rendah hati. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang senangnya berteman, nanti setiap kelompok dari kalian akan mengerjakan tugas atau lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian silakan dibaca bukunya. Dibaca dulu nanti bukunya, silakan dibaca. Kemudian nanti dikerjakan apa yang menjadi ceritanya. Kemudian dituliskan di kertas ini sesuai dengan pertanyaan. Nanti silakan dicari jawabannya di buku yang kalian baca. Ya, di situ ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Baik. Pertanyaan pertama nanti dibaca dulu. Nanti untuk menjawab 5 pertanyaan itu jawabannya ada di buku kalian, di buku buku cetak yang sudah Bapak bagikan. Silakan kerjasama, silakan dibagi. Misalnya nomor 1 nanti siapa yang nyari, nomor 2 siapa yang nyari, nomor 3 siapa yang mencari, nomor 4 siapa yang mencari jawabannya, dan nomor 5 siapa yang mencari jawabannya. Nah, nanti begitu selesai maju untuk presentasi. Sama, nanti nomor 1 yang jawab misalnya kelompoknya Aska. Kelompoknya Aska misalnya yang pertanyaan nomor 1 yang jawab Aska misalnya. Nanti nomor 2 yang jawab Joko. Nanti nomor 3 yang jawab misalnya Dewi. Nanti nomor 4 yang jawab Rafa. Nanti nomor 5 dipilih siapa lagi? Apa Joko lagi? Nah, nanti juga ada kesimpulan yang harus kalian simpulkan. Ingat, harus kerjasama. Jelas? Baik, silakan dikerjakan. Ya. Kenapa? Sedih. Bawa ke sini. Sudah selesai semua ya? Baik, kalau sudah selesai, berarti waktunya untuk mempresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja sikap yang mencerminkan kebaikan dalam berteman? 1. Saling menghormati, menghargai perbedaan pendapat, latar belakang, dan kepribadian teman. 2. Jujur dan amanah, bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan serta menjaga rahasia teman. 3. Saling membantu teman yang sedang menghadapi kesulitan dengan tulus, mengedepankan komunikasi yang baik, bicarakan masalah yang terjadi secara langsung dan sopan,
Gunakan kata-kata yang lembut agar teman tidak merasa disudutkan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 1. Sudah. Kelompoknya Nazir, Salma, dan Nesha. Apa saja sikap yang mencerminkan kebaikan dalam hubungan? 1. Saling menasihati dalam kebaikan, memberikan nasihat kepada teman jika dia melakukan kesalahan dengan cara yang baik dan bijak. 2. Menjaga perasaan teman, tidak mengatakan hal-hal yang menyakitkan atau merendahkan teman. 3. Terus berteman tanpa pamrih. 2. Sebutkan contoh sikap yang dapat merusak persahabatan. 1. Tidak peduli pada teman, mengabaikan teman saat dia membutuhkan bantuan atau hubungan emosional. 2. Suka memanfaatkan teman, berteman hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa tulus. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terakhir kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membawakan materi tentang senangnya berteman. Nama kelompok Genforci. Anggota kelompok terdiri dari Aska, Joko, Dery, Rafa. Pertanyaan di sini adalah 1. Apa saja sikap yang mencerminkan kebaikan dalam berteman? Jawaban diskusi kelompok dari saya ada terdiri dari 4. 1. Bersikap ramah dan sopan. Ramah dan sopan menunjukkan perilaku yang menyenangkan, senyum dan sopan dalam berbicara maupun bertindak. 2. Berbagi kebahagiaan. Ikut merayakan kebahagiaan teman dan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Menghindari pertengkaran. Menahan diri dari amarah dan selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan baik. 4. Memaafkan kesalahan teman. Tidak menyimpan dan dendam dan mudah memaafkan jika teman melakukan kesalahan. Oke, berarti sekarang tinggal kesimpulan. Silakan Joko. Kesimpulan, pertemanan adalah hubungan yang didasari pada saling menghormati, kejujuran dan kepedulian, menjaga kebaikan, menghindari konflik, dan saling memaafkan adalah kunci untuk mempererat persahabatan yang harmonis dan bermanfaat. Terima kasih untuk kelompok 2. Tadi nama kelompoknya apa? Genforci. Oh. Cukup sekian, terima kasih. Untuk penilaian kelompok 2 dari penampilan bagus, dari membacanya jelas, sehingga di kelas bisa mendengarkan semua. Mungkin koreksinya sama, mainannya dikurangi sedikit ya ketika sudah belajar. Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk lebih menguatkan pemahaman kalian, setelah ini ada kuis. Kita yang selama ini taunya handphone atau teknologi yang sering kita pakai hanya untuk nonton YouTube mungkin atau game mungkin. Nah, di pembelajaran ini akan kita manfaatkan untuk mengerjakan soal. Silahkan keluarkan HP kalian masing-masing. Ikuti instruksi Bapak ya. Ikuti instruksi Bapak. Silahkan. Di situ kan setelah kalian buka aplikasi Kahoot, nanti ada perintah untuk memasukkan PIN. Sudah masuk situ semua belum? Nah, ada sudah masuk ya. PIN. Pastikan sudah masuk di halaman PIN semua. Oke. PIN. PIN-nya nanti akan Bapak berikan. Di situ lihat, siap bergabung memuat PIN. Nah, itu PIN-nya 4198829. Baik. Setelah ini akan Bapak mulai, nanti kalian akan mengerjakan 10 soal. Setiap soal ini ada waktunya. Setiap soal waktunya 35 detik, bukan 35 menit ya. 35 detik. Nanti siapa yang paling cepat menjawab, dan tentunya benar ya,
nanti dia akan mendapatkan nilai terbesar. Misalnya gini, Nazil sama Aska sama-sama nomor 1 ini betul, tapi poinnya akan berbeda, tinggal seberapa cepat menjawabnya. Kalau Nazil jawabnya duluan, nanti nilai terbesar Nazil. Seperti itu, sampai ke soal nomor 10. Siap ya? Sudah 10? Bapak mulai. 1, 2, 3. Mulai. Senangnya berteman. Masih ada waktu. Baru 9, oke. Baik. Jawaban betul ada 9, jawaban salah ada 1. Jadi jawabannya adalah apa arti penting memiliki teman? Untuk membantu kita saat membutuhkan. Kita lihat siapa yang nilainya paling besar. Kiki, oke. Yang kedua Salma, Aska, Fani, Nazil. Ini perempuan semua ini. Soal berikutnya. Nomor 2. Apa yang harus dilakukan jika ada teman baru di kelas? Oke. Jawaban betul ada 9, jawaban salah ada 1. Mengajak berkenalan dan berbicara dengan benar. Kita lihat. Oke, ada perubahan. Tapi Kiki masih tetap yang pertama, ada kenaikan. Jova jadi naik ke peringkat ketiga, Nesa keempat, Aska jadi turun ke 5, Salma masih di posisi kedua. Siap? Oke. Soal ketiga. Masih ada waktu. Jawaban betul ada 9, jawaban salah ada 1. Agar hubungan lebih kuat dan saling mendukung. Itu jawabannya. Kita lihat. Aska naik jadi peringkat kedua. Akankah Kiki tergeser? Siap? Oke. Apa yang menunjukkan sikap baik? Lanjut, silakan. Oke. Jawaban betul ada 9, jawaban salah ada 1. Berikutnya kita lihat nilainya. Oke. Wah, Aska jadi turun. Nesa sama Jova naik. Siap? Ini Arka belum ada perkembangan. Fani juga sama, Dewi juga sama Rafa. Itu ada nama. Sama Nasib belum. Jawaban masuk. Jawaban betul ada 9, jawaban salah ada 1. Jawaban yang betul adalah menyampaikan dengan baik agar ia mengerti. Kita lihat. Oke, Kiki masih tetap pertama. Aska naik jadi peringkat keempat. Soal selanjutnya. Ternyata jawaban yang betul ada 4, yang salah itu ada 6 dan itu rata-rata 2. Kelihatan semua yang di situ
Mubazir sama Rafa ini naik. Oke, Kiki masih tetap. Ayo. Bisa dirubah sebenarnya, tapi sudah telat karena sudah selesai semua. Baik, apa yang sebaiknya dilakukan jika temanmu sedang bersedih? Oke, jawabannya adalah menghibur dan memberikan dukungan. Kita lihat. Salma naik, Nesa turun. Oke, selanjutnya ini soal 88. Mengapa kita harus menghormati teman yang memiliki Oke, kita lihat. Kiki, berarti masih ada 2 soal lagi. Apakah Kiki akan tetap di puncak klasemen? Soal nomor 9. Ada 8 siswa yang betul, 2 yang salah. Apa contoh sikap yang menunjukkan empati kepada teman, membantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas? Kita lihat. Ternyata tidak berubah. Soal terakhir, ini selisihnya masih bisa dikejar sebenarnya. Kita lihat. Bagaimana? Ayo. Bagaimana cara memperbaiki hubungan jika kita bertengkar dengan teman? Kita lihat jangan di soal terakhir. Maka lihat di sini ada 6 yang betul, ada 4 yang salah. Kita lihat ya. Siap? Siap. Senangnya berteman. Siapakah yang podium pertama? Kiki. Oh. Siapa kira-kira? Aska keempat, Rafa kelima. Baik, dengarkan. Inilah salah satu manfaat ketika kita memanfaatkan teknologi yang ada di rumah kita untuk belajar. Belajar terasa lebih menyenangkan. Senang nggak? Senang kan ya? Di situ ada apa ya? Persaingan. Ini kan persaingan untuk kebaikan ya. Jadi tidak apa-apa persaingan untuk kebaikan. Jadi silakan kalian gunakan HP kalian untuk kedepannya biar lebih bermanfaat ya. Nonton YouTube ya silakan, tapi di situ yang kira-kira mengandung pembelajaran. Apalagi kalau untuk seperti ini lebih menyenangkan. Itu sekaligus kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Silakan HP-nya ditaruh dulu di atas meja aja nggak apa-apa. Jadi kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Untuk game atau kuis yang di KAUT ini juga sebagai lembar kerja penilaian untuk peserta didik yang biasanya pakai kertas dicoret-coret. Nah ini sekarang pakai ini. Jadi semoga dari apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita. Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Kira-kira nilai apa? Nilai-nilai apa yang akan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari? Apa? Bekerja sama, apa lagi? Menjaga hubungan pertemanan, apa lagi? Kira-kira nilai yang akan diterapkan di kehidupan sehari-hari? Tidak membeda-bedakan teman, menolong siapa saja tanpa melihat suku,
Pastikan sudah siap karena kita mau berdoa. HP-nya ditaruh dulu Joko. Kita mau berdoa. Waktu berdoa tidak boleh mainan, tidak boleh ngobrol. Kita khusyuk untuk berdoa. Silakan disiapkan naskah. Siap berdoa dimulai. Salam kepada Bapak Guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita meninggalkan kelas, Bapak Ibu mendengarkan pesan, jangan lupa langsung pulang. Sampai rumah nanti ingat sholat zuhur harus dilaksanakan. Ketika mau keluar rumah nanti harus pamit sama orang tua. Jelas ya? Silakan yang